berprestasi itu dia harus lebih baik dari orang lain nggak? Itu yang selama ini membuat kita jadi susah dan sempit, karena kalau konsep prestasi adalah mengalahkan orang lain, nanti jadinya pasti ada yang kalah dan ada yang tidak berprestasi. Padahal semuanya punya kesempatan untuk berprestasi. Nah, itu nomor satu yang perlu kita rubah mindsetnya. Menurut saya berprestasi nomor satu adalah bagaimana kita bisa lebih baik, kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan potensi kita. Memang di situ ada kunci-kunci, memang ada metode-metode, tapi jangan membayangkan bahwa berprestasi itu urusan kaya, berprestasi itu urusan lebih baik dari orang lain, fancy luwih akeh, apa mlebu TV. Nah, itu urusan ora ono hubungane karo prestasi itu. Itu bukannya karo mekanisme saja. Nek ra elek ya angel mlebu TV. Sing elek-elek tenan sisan malah mlebu TV. Sing untune ngono kae mlebu TV malahan berprestasi apa ora kuwi? Kan gitu. Nah, menurut saya berprestasi adalah bagaimana bisa kita mengembangkan diri dan menjadi lebih baik setiap saat. Nah, di situ memang ada metode-metodenya, ada beberapa kunci-kunci. Mungkin saya akan sharing akan membagi apa yang saya pahami selama ini. Nomor satu, kesuksesan. Saya nggak ngomong kesuksesan, prestasi itu ditentukan oleh karakter. Nah, karakter itu nggak bisa dididik. Pendidikan karakter itu menurutku mambu, trik-trikan. Gini, semua dimulai dari cara berpikir. Karena apa yang kamu pikirkan akan keluar di kata-katamu. Apa yang kamu katakan akan menjadi perilakumu. Apa yang menjadi perilakumu akan menjadi kebiasaanmu. Yang apa menjadi kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Nah, semuanya dimulai dari pikiran yang benar, pikiran yang baik. Itu nomor satu, nomor saya. Jadi orang no pikiran mengalahkan orang lain, orang no pikiran golek musuh. Kadang-kadang gitu, aku berprestasi harus mengalahkan dia. Urusannya bukan mengalahkan dia. Kamu menemukan potensi terbaik yang ada dalam dirimu. Urusan kalah menang ki angel soalnya. Nek iwak mas koki dijak lomba menek uwit banding ki munyuk ya kalah. Jadi semua orang punya caranya masing-masing, semua orang punya bakatnya masing-masing. Justru karena dia unik dan menemukan bakatnya, dia akan membuat karya yang berbeda dan semua akan saling melengkapi karya-karyanya. Orang juga rebutan lagunya podo modele, nggak kelihatan dirinya sendiri. Dia tidak akan mencapai prestasi kalau dia hanya isone niru fotokopi toh. Karena fotokopi kelima burem mesti. Fotokopi melu-melu terus. Dia harus menemukan dirinya. Dia harus otentik dengan dirinya. Itu bisa dimulai dengan karakter itu tadi. Itu nomor pertama. Dan tadi saya ingatkan lagi, karakter mulainya itu dari cara berpikir. Wis mikire sing bener dhisik, lakunya akan membawamu ke sana. Nomor satu itu. Nomor dua, kesuksesan, orang bilang kesuksesan bekerja keras. Saya nggak setuju. Karena orang bisa bekerja keras tanpa mencapai kesuksesan. Yang dilakukan dalam sukses adalah bekerja dengan tepat, bukan bekerja keras. Kenapa kita perlu bekerja keras? Karena kita tidak tahu bekerja yang tepat seperti apa. Kadang-kadang bekerja keras itu sangat-sangat diperlukan. Tapi yang membawa kesuksesan adalah bekerja yang tepat. Akeh kok ceritanya, wong jadi band apa urusane neng TV itu bukan karena dia paling baik atau gimana, cuman kebetulan lagi nyanyi serius di tempat yang tidak, misalnya yang pinggir jalan tapi nyanyi tenanan, dia serius dengan apa yang dia lakukan, tepat dia melakukannya, bukan ya dia lakukan sehari-hari, waktunya dihabiskan dengan membuat karya, dengan penyanyi yang baik, dengan mengasah kemampuannya, bukan repot lobby bagaimana cara masuk ke label. Itu contohnya yang jadi namanya Iwan Fals itu, dia nggak masuk ke sana, masukin album nggak gitu, pengen jadi label sana, nggak seperti itu. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh dengan apa yang dia miliki, bikin karya terus sampai karyanya banyak, ngamen sampai akhirnya ditemukan, sampai suaranya matang. Itu komentar orang-orang ketika menemukan Iwan Fals, ini dia cuma dikasih gitar udah jadi, ini nggak perlu musik macam-macam, karena sudah matang dirinya. Dia bekerja pada tempat yang tepat, pada momentum yang tepat. Nah, kadang-kadang momentum itu kan kita tidak bisa
menebak momentum yang mana. Makanya rajin dan istiqomah itu penting. Jadi nomor 2 itu, bekerja yang tepat, konsentrasikan waktu dan energi kepada sesuatu yang tepat untuk menemukan dirimu sendiri, terutama itu. Nomor 2 itu. Yang nomor 3, jangan jadi pengecut. Maksud saya begini, jangan jadi pengecut. Anda pernah dengar kalimat kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda? Itu pengecut. Badai pasti berlalu, itu pengecut. Karena yang benar, yang lengkap, badai pasti berlalu. Hari yang cerah juga pasti berlalu. Orang mungkin cerah terus. Udan ono mandeke, kono udan meneh. Yang perlu kita ketahui adalah kita jantan. Oke, iki lagi badai, kita lakoni. Cerah, alhamdulillah, tapi tetap waspada akan badai berikutnya. Kegagalan bukanlah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Orang apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan jadi pengecut, wis jantan wae. Nek gagal orang masalah. Wong gagal kok. Biasa urip gagal iki. Jajal lagi gagal, kowe golek cewek nembak ping piro lagi berhasil. Itu kegagalan bukanlah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Enggak masalah. Kenapa? Karena keberhasilan hanya datang dari keputusan yang benar. Keputusan yang benar datang dari keputusan yang salah. Keputusan yang benar datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi kalau kamu gagal, akui bahwa itu kegagalan dan cari tahu kenapa kamu gagal. Pengalamanmu menjadikanmu, kegagalanmu membuatmu punya pengalaman, sehingga berikutnya memberi kesempatanmu untuk sukses. Jadi ora usah wedi, ora dadi pengecut. Gagal ora dosa, ora ana ayate nek ora salah. Ono ora? Gagal iku masuk neraka, ono gak ono ceritane. Gak apa-apa, gagal. Karena semua kegagalan itu akan membawamu ke keberhasilan jika kamu bisa mengambil pengalaman dan ilmu dari kegagalan. Contoh paling nyata begini. Kalau kita dapat kejadian buruk, pasti dicari hikmahnya, benernya. Ada yang pernah mencari hikmahnya ketika ada kejadian baik? Kamu dapat lotre, kita cari hikmahnya. Raono ngono. Nek wong dusur nyonyor cangeme lagi, kita cari hikmahnya. Untung mengraine itu tangannya ceklek. Cari hikmahnya. Jadi pengetahuan itu terbuka lebih lebar ketika kita punya pengalaman buruk. Kita lupa mencari ilmunya ketika pengalaman baik. Jadi kegagalan membawa pintu luar biasa untuk ilmu, dan keberhasilan membawa resiko luar biasa untuk kita tidak menjadi lebih pintar. Jadi harus waspada. Kegagalan membuat kita pandai, keberhasilan membuat kita waspada. Ketika kita bisa menjaga lingkaran itu terus, berhasil kita waspada, gagal kita belajar, berhasil kita waspada, belajar kita gagal kita belajar. Kalau lingkaran itu terus berjalan, kita akan terus dari tambah pintar dan tambah maju. Karena kesuksesan tidak hanya terjadi sekali, kesuksesan harus terjadi berkali-kali. Dari kesuksesan kecil-kecil, untuk sampai ke 1 kilometer ke depan, kamu perlu sukses 1 langkah demi 1 langkah. Jadi setiap kesuksesan kecil harus dihargai, diwaspadai, dan diambil ilmunya. Ketika kita bisa menjalankan itu, keberhasilan yang kemanapun akan tercapai, insya Allah. Dan yang nomor 3, yang terakhir, kita kalau mau ingin mencapai sesuatu, kita harus istiqomah. Karena cita-cita ini misalnya dari Jeporo mau ke Jakarta, di tengah jalan, ganti cita-cita Surabaya, tengah jalan, ganti cita-cita Jogja, itu nggak akan sampai kemana-mana. Baru tengah jalan balik meneh, baru tengah jalan balik meneh, baru tengah jalan balik meneh. Jadi butuh istiqomah, belajar, jantan, dan satu lagi selalu menjaga pikiran yang baik.